Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Bung Firman yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Ayo kita terus semangat belajar. Bagaimana cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur dari strategi sebuah peperangan. Strategi perang adalah rencana jangka panjang dan menyeluruh yang digunakan untuk mencapai tujuan militer dalam sebuah peperangan. Strategi ini mencakup cara mengatur, mengarahkan, dan menggunakan sumber daya militer, baik itu pasukan, senjata, logistik, informasi, dan yang lainnya untuk mengalahkan musuh atau mencapai keunggulan politik dan keamanan. Adapun unsur-unsur dari sebuah strategi perang, di antaranya yang pertama tujuan akhir. Tentu dalam sebuah peperangan tujuan akhir ingin memenangkan peperangan tersebut. Apa yang ingin dicapai? Ya, contoh merebut wilayah, mempertahankan negara, atau melemahkan musuh tujuannya. Nah itu harus tentu dulu. Kemudian yang kedua baru penempatan kekuatan. Di mana pasukan dan sumber daya yang akan kita tempatkan agar mendukung terhadap strategi selanjutnya, yaitu penggunaan medan atau geografi. Dalam sebuah peperangan, penggunaan medan itu sangat krusial. Bagaimana memanfaatkan kondisi alam seperti perangnya itu di gunung, di sungai, gurun, atau peperangan sebuah di perkotaan. Kemudian selanjutnya manuver dan serangan. Nah, bagaimana cara menyerangnya? Langsung, mengepung, perang gerilya, atau serangan kejutan, atau yang lainnya gitu kan. Harus tentu itu. Dan selain penyerangan, kita juga tentu harus mempersiapkan secara preventif dalam sebuah strategi peperangan itu adalah pertahanan dan perlindungan. Karena dalam peperangan itu tidak hanya ofensif, tetapi juga kita harus mempertahankan pasukan kita, logistik kita, posisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah psikologi dan moral. Ini juga sangat penting karena banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah, catatan-catatan sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita sebuah peperangan itu tidak ditentukan oleh sebuah kuantitas dari sebuah pasukan ataupun canggihnya teknologi dari sebuah pasukan. Ini juga ditentukan oleh moral pasukan atau psikologi mental, kondisi mental pasukan. Bagaimana menjaga semangat pasukan dan melemahkan semangat musuh. Banyaklah contoh peperangan. Kalau di dunia Islam ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan yang lainnya. Kalau di perang-perang yang selain di dunia Islam juga banyak. Ada perang antara Persia sama Sparta kan. Itu juga yang mengandalkan penguasaan psikologi dari sebuah pasukan. Kemudian yang terakhir, informasi dan intelijen. Ini juga sangat menentukan bagaimana mengumpulkan dan menggunakan informasi tersebut serta mengolahnya untuk mengambil sebuah keputusan langkah-langkah yang dijalankan dalam sebuah strategi peperangan. Contoh-contoh strategi perang yang terkenal di dunia itu seperti strategi perang Hannibal di Cannae tahun 216 sebelum Masehi, di mana mengepung musuh dari dua sisi atau double development. Kemudian juga ada strategi perang gerilya digunakan oleh banyak pasukan kecil melawan penjajah. Contoh perang di Vietnam, Viet Cong ya. Atau di Indonesianya ada strategi perang gerilya itu oleh Cut Nyak-dien dan Jenderal Sudirman. Dan juga yang ketiga ada Blitzkrieg atau perang kilat, strategi Jerman di Perang Dunia Kedua dengan serangan cepat namun tetap terkoordinasi. Jadi intinya secara singkat, strategi perang adalah seni dan ilmu untuk memenangkan perang. Bukan hanya melalui kekuatan, jumlah, dan yang lainnya, tapi juga melalui kecerdikan dan perencanaan yang matang. Oke, apakah Anda ingin contoh strategi perang dalam sejarah yang lainnya, baik sejarah umum ataupun sejarah Islam atau di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.